Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan dari aplikasi peminjaman buku berbasis website atau website pinjam.in. Eh, ke- Pertama-tama, ketika pengguna telah mengunjungi URL atau link dari website pinjam.in, pengguna di sini akan diarahkan ke tampilan awal website pinjam.in. Di tampilan awal ini, pengguna dapat melakukan pencarian melalui bar pencarian yang ada di sini atau melalui bar pencarian yang ada di navbar. Kemudian di bawah bar pencarian, pengguna akan dapat melihat buku terpopuler. Di sini buku terpopuler yang berdasarkan buku yang paling banyak dipinjam. Kemudian di bawahnya lagi, pengguna dapat melihat buku terbaru. Di bawah buku terbaru di sini terdapat bar pencarian lagi. Kita balik lagi ke bagian atas. Di sini di bagian navbar terdapat icon, yaitu dua icon. Yang pertama di bagian kiri itu ada icon buku yang akan menampilkan yang akan menampilkan yang akan mengarahkan pengguna ke halaman buku yang nanti akan menampilkan semua buku yang ada di website pinjam.in. Kemudian di sebelah kanannya terdapat icon bags atau kantong, icon kantong yang nanti akan mengarahkan pengguna ke halaman kantong yang mana menampilkan yang akan menampilkan buku-buku yang ingin dipinjam pengguna yang telah dikantongi. Kemudian di pojok kanan dari navbar terdapat tombol masuk dan tombol daftar. Kita langsung coba ke kita langsung coba halaman mengklik icon buku yang nantinya akan menampilkan yang akan mengarahkan kita ke halaman buku sini. Kemudian di halaman buku ini di bagian atas terdapat bar pencarian. Terdapat dua bar pencarian. Yang pertama berdasarkan judul buku, kemudian berdasarkan kategori. Kemudian di bawahnya pengguna dapat memilih buku yang ingin dipinjam. Nah, setelah pengguna memilih buku dan ingin membaca buku, pengguna bisa mengklik buku tersebut. Contohnya di sini. Setelah diklik, pengguna akan diarahkan ke deskripsi buku. Di deskripsi buku di sini terdapat nama pengarang, kemudian judul buku, kemudian di bawahnya ada ketersediaan buku. Nah, di bagian sini ini yang icon buku yang ini yang ada tanda panah ke atas ini adalah buku yang sedang dipinjam. Jadi di sini buku ini sedang dipinjam satu oleh renter. Kemudian di sebelahnya ada logo buku tanpa panah ke atas, ini menunjukkan stok buku. Di bawahnya ada kategori buku, kemudian di bawahnya lagi ada deskripsi. Nah, di deskripsi ini pertama pengguna akan melihat beberapa kalimat. Jika pengguna ingin melihat semua kalimat, pengguna bisa mengklik baca selengkapnya di sini. Nah, kemudian akan menampilkan pop up semua deskripsi dari buku. Setelah itu di bawahnya, di bawah deskripsi, pengguna akan dapat melihat buku terkait. Buku terkait ini berdasarkan kategori. Setelah pengguna membaca deskripsi dan sesuai dengan pilihan pengguna, pengguna bisa mengklik kantongi yang ada di sini. Jika ingin mengantongi buku, klik di sini. Nah, kemudian jika pengguna berstatus sebagai guest, di sini saya statusnya sebagai guest, maka pengguna ketika setelah mengklik tombol kantongi, pengguna akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu untuk melakukan uh, masuk email dulu, login dulu. Jika pengguna belum register, pengguna bisa mengklik register di sini. Nah, kemudian lengkapi data-data di sini. Jika sudah selesai, pengguna bisa klik register di sini. Nah, berhubung saya di sini sudah ada akun yang sudah diregister, di sini saya akan melakukan login.
Eh, karena tadi kita mengklik karena tadi saya mengklik tombol kantong sebelum login, maka saya diarahkan ke halaman em, halaman deskripsi buku yang sebelumnya saya baca. Lalu klik kantongi jika ingin mengantongi buku di sini. Nah, setelah dikantongi di sini akan masuk ke halaman Backs yang bersamaan dengan itu akan menampilkan notifikasi bahwa buku tersebut berhasil ditambahkan ke kantong. Nah, jika pengguna ingin meminjam buku, pengguna bisa mengklik tombol pinjam di sini, atau jika ingin menambah buku, pengguna bisa mengklik icon buku sekali lagi, kemudian mencari dan memilih buku lagi. Di sini contohnya saya memilih buku, menambahkan buku lagi. Kemudian di sini. Nah, setelah merasa cukup, pengguna bisa melakukan pinjam di sini. Jika ingin meminjam, klik pinjam. Nah, di sini akan menampilkan setelah klik pinjam, pengguna akan ditampilkan pop-up peraturan peminjaman dari website pinjam in. Di sini terdapat beberapa peraturan. Yang pertama ada denda per buku per hari yaitu 10.000 jika telat mengembalikan denda buku. Jika hilang maka 50.000 denda buku. Kemudian jika meminjam hari ini maka estimasi pengembalian adalah 7 hari. Kemudian maksimal jumlah peminjaman buku adalah 3 buku per orang. Jika pengguna telah membaca dan memahami peraturan dari website pinjam in, pengguna bisa mengklik pinjam sekarang atau batal jika ingin membatalkan jika belum ingin meminjam. Karena di sini saya ingin meminjam, saya akan mengklik pinjam sekarang. Nah, karena saya di sini belum melengkapi profil, maka akan muncul notifikasi bahwa saya harus melengkapi profil terlebih dahulu. Cara melengkapi profil bisa mengklik bagian kanan di sini, pojok kanan. Setelah diklik, pilih yang bagian akun saya, kemudian akan diarahkan ke halaman akun. Di halaman akun ini, klik bagian panah yang ada di akun, klik. Nah, kemudian akan muncul pop-up edit profile. Di sini kita bisa menambahkan melengkapi data diri terlebih dahulu. Untuk melengkapi data, di sini saya melengkapi data WhatsApp. Ini bawahnya ada alamat. Nah, jika pengguna telah selesai melengkapi data, pengguna di sini bisa mengklik tombol update untuk mengupdate data. Nah, jika berhasil mengupdate data, maka di sini akan muncul notifikasi bahwa profil berhasil diubah. Balik lagi ke halaman Backs. Di sini untuk meminjam kita lakukan sekali lagi. Di sini klik tombol pinjam. Kemudian jika telah memahami peraturan, klik pinjam sekarang. Nah, karena di sini bukunya melebihi dari 3, maka akan muncul notifikasi bahwa maksimal jumlah pinjam buku adalah 3 buku per orang. Kita harus hapus dulu di sini satu untuk menyesuaikan peraturan dari website pinjam in. Kemudian klik pinjam lagi, lalu pinjam sekarang. Nah, jika telah sesuai, maka di sini pengguna akan diarahkan ke halaman riwayat peminjaman dan akan ditampilkan notifikasi bahwa peminjaman berhasil ditambahkan. Di sini di riwayat peminjaman akan muncul buku-buku yang tadi dipinjam.
Nah, di sini pengguna bisa melihat em, detail dari peminjaman. Di sini akan ada kode unik, nama peminjam, tanggal kembali, kemudian eh, kapan dikembalikan. Di sini masih kosong karena belum dikembalikan, baru saja dipinjam. Kemudian di bawahnya lagi ada total denda, masih kosong karena belum dikembalikan dan juga belum melewati batas dari um, tanggal kembali. Kemudian di bawahnya daftar buku yang dipinjam pada saat tersebut. Di sini ada 3 buku yang tadi kita pilih. Di bawahnya lagi ada peringatan bahwa harus mengembalikan buku tepat waktu. Nah, di sini di bagian akun juga bisa, pengguna juga bisa mengedit password di sini jika ingin mengedit. Masukkan password lama, kemudian password baru, kemudian konfirmasi password yang baru. Jika selesai, klik update di sini. Nah, untuk mengambil buku, pengguna harus mengambil buku tersebut secara mandiri ke tempat peminjam buku tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.